Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Oke lur, kembali ke sarung makami. Mengenai biografi Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syaggaf Gresik, adalah sosok wali kutub yang luar biasa. Beliau khalwat kurang lebih 15 tahun. Haul beliau menjadi salah satu haul terbesar di Indonesia. Makamnya diziarahi para habib habaib sedunia. Menurut guru sekumpul, ada 3 orang aulia Allah yang nama dan makamnya sama, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqas, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asy-Syaggaf Gresik. Habib Abu Bakar mengisi hidupnya dengan mengajar dan membersihkan hati. Dalam majelis pengajiannya, beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Sedangkan di rumahnya sendiri, beliau menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 90 kali. Totalnya adalah 130 kali khatam. Beliau wafat pada malam Senin tanggal 17 Zulhijjah 1376 Hijriah. Beliau saat itu usia 91 tahun. Ada cerita sangat menakjubkan tentang beliau saat semua penduduk kota Gresik sepi mensolati jenazah beliau. Ada seseorang bapak pembeli daging kambing di pasar Gresik. Kemudian bapak itu tanya kepada penjual daging, "Pak, mengapa pasar ini sepi dan engkau terlihat tergesa-gesa?" "Itu Pak, Habib Abu Bakar wafat, sekarang waktunya mensolatkan beliau." "Ayo ke sana," jawab penjual daging itu. Si bapak pembeli daging langsung berangkat ke Masjid Jami untuk ikut serta mensolati beliau sambil membawa bungkusan daging. Saat akan diangkat jenazah, beliau terlihat sama sekali tidak terangkat dan para jamaah ratusan ribu heran. Alhamdulillah, putra dan nuria Habib Abu Bakar ingat bahwa Habib senang dibacakan sholawat Nabi. Ribuan pelayat bersama membaca sholawat subhanallah. Jenazah beliau naik ke atas dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengangkat. Yang menakjubkan lagi, bapak yang ikut mensolatkan beliau itu pulang dan daging yang dibeli di pasar tidak dimasak, tidak bisa matang, dan digoreng pun tak bisa. Si bapak ini kemudian menangis menceritakan kejadian daging itu. Si bapak menangis terseduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensolati Habib Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Si bapak menangis terseduh, tak menyangka daging yang ikut jadi saksi mensolati Habib Abu Bakar tidak bisa terkena api dunia. Saat beliau masih hidup, ada seorang anak pejabat yang hilang sudah lama. Kemudian keluarganya datang ke rumah Habib Abu Bakar saat pengajian di Masjid Jami Gresik. "Anakmu ada kesalahan, sekarang diikat jin di pohon besar tengah jalan," kata Habib Abu Bakar. Setelah itu Habib Abu Bakar mengajak semua jamaah dan penduduk berjalan ke pohon itu, dan Habib Abu Bakar berteriak, "Wahai jin di dalam pohon besar, keluarkan anak ini cepat." Subhanallah, langsung dari pohon terlihat anak itu ditali rantai dengan sebelahnya panas api. Semua mata melihat sampai takut dan kagum. Alam jin siang itu tidak tampakkan Habib Abu Bakar. Kemudian jin itu berkata, "Ya Habib, karena kemuliaanmu maka anak ini aku lepaskan sekarang." Pohon itu sekarang sudah ditebang untuk jalur ke bawah arah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang wafatnya, Habib Abu Bakar berpuasa selama 15 hari, tidak pernah makan dan minum, dan tidak keluar dari kamar khalwatnya. Dalam keadaan rambut seperti 15 tahun yang dulu tidak panjang, dan sering kali berkata, "Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jasad beliau dimakamkan di samping Masjid Agung Jami Gresik, Jawa Timur, bersanding dengan makam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hasyim Asy-Syaggaf, guru Syekhona Khalil Bangkalan. Habib Alwi dulu tiap hari Jumat yang terkenal sering dawuh ke Syekhona Khalil, "Akhi Khalil, tanda masuknya ilmu ngaji tasawuf adalah memberi kesegaran hati. Tiap setelah ngaji, tolong buka bajunya dan saya cek dulu apakah cahayanya sudah masuk di hatimu. Bila tidak, maka akan aku ulang lagi." Suatu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid Simtu Duror pernah berkata,
kelak akan ada seorang muridku yang memiliki kekeramatan sama denganku. Namanya adalah Abu Bakar As-Sigaf. Akhirnya diketahui ternyata beliau adalah Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, wali kutub asal Gresik. Dikatakan bahwa makom kedudukannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro, makom puncak di mana tidak ada lagi makom di atasnya kecuali kenabian. Hal itu telah diakui oleh para wali yang hidup sezaman dengan beliau. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar pernah berkata, demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, sungguh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf adalah mutiara keluarga Sigaf yang terus mengelinding makomnya, bahkan membumbung tinggi menyusul makom-makom para aslafnya, leluhurnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad berkata, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf adalah seorang kutub Al-Ghaus, juga sebagai tempat turunnya pandangan atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi pernah berkata, di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf, dikala itu beliau membubuhkan tali ukhuwah antara beliau dengan Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf. Pertemuan yang diwarnai dengan derai air mata. Habib Ali berkata kepada para hadirin sekitar itu, Habib Abu Bakar ini adalah raja lebah, rajanya para wali di zamannya. Beliau adalah saudaraku di jalan Allah. Pandanglah beliau, karena memandang beliau adalah ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, biografi Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Alhamdulillah, ini dawet irengnya. Dawet ireng. Ini coklat. Assalamualaikum Lur. Ini tadi berburu dawet ireng. Enak Mas Deban? Enak, yang jual manis. Yang jual manis. Dan pakai coklat mahal. Bolongnya udah. Alhamdulillah itu menara masjidnya kelihatan. Rutinan. Cari parkir dulu ya Lor, nggak penuh, ada rutinan. Ketepatan dengan rutinan.
Wanter. Kira-kira pirang meter? Pirang meter per jam? 150 km per jam. Ya Allah mancan kok wanter tinggal lho ra ya. Ngelak mau lur. Oke. Mas Devan, habis ini kita akan ke Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Siap, langsung gas meluncur ke sana satu arah. Oh, Langsung pulang ke Surabaya. karena satu arah ya? Iya. Oh, satu arah lur, mesisan. Oke. Kalau itu kita meluncur. Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim Sayyidillah 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 Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim Sayyidillah Sayyidillah بلدة أولياء بلدة أولياء شيء إلا شيء إلا شيء إلا شيء إلا يا سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يكشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم Sarma kami. Panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sebelah saya ini makam Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim, Gresik. Alhamdulillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa ke sini dan hajat kula, hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpah ruah rezekinya, dilunaskan segala utangnya lantaran beliau Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.